Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Kalau ngomongin tentang senjata, apakah itu senjata tradisional, modern, hingga senjata pemusnah massal, pasti tujuan diciptakannya adalah untuk melumpuhkan pihak lain, bahkan untuk menghilangkan hidup mereka. Skenarionya mungkin bisa beda-beda, apakah dengan tujuan membela diri atau menyerang. Tapi intinya, saat senjata itu digunakan dan menunaikan tugasnya, pasti akan ada pihak yang terluka. Senjata adalah simbol kekuatan dan dominasi dan berperan besar dalam sejarah peradaban manusia. Perang, penaklukan, hingga kolonisasi, semuanya dilancarkan dengan terciptanya sebuah inovasi yang bernama senjata. Intinya, lo punya senjata, lo punya kuasa. Bahkan sekarang, di masa yang seharusnya sudah lebih beradab, masih banyak kasus manusia-manusia norak yang bertingkah seperti koboi di jalan hanya karena ia memegang senjata dan tergelitik egonya. Lihatlah apa yang terjadi saat senjata tersebut dilucuti dari tangannya. Tertunduk lesu tak berdaya dengan rompi oranyenya. Akhirnya kembali kita harus belajar dari epos Mahabharata dan Ramayana, di mana senjata-senjata Maha tercipta dengan tujuan dan filosofi yang berbeda. Brahmastra, Narayana Astra, Sudaksana Cakra, Trishula, dan salah satunya adalah yang akan kita bahas di video kali ini. Maha senjata mematikan yang tak pernah digunakan. Senjata yang bisa menghancurkan alam semesta yang bernama Pasupatastra. Apa itu Pasupatastra? Bagaimana sejarahnya? Kenapa ia tidak pernah digunakan? Lalu apa fungsinya dong? Kita akan bahas setelah pesan berikut. Video ini disponsori oleh bisnis gue sendiri. Buat kalian yang ingin meningkatkan skill copywriting, kalian bisa ke tanganbelang.me. Di sana gue menjual produk-produk yang bisa meningkatkan skill kreatif, komunikasi, dan content creating. Buat yang tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Thank you dan mari kita lanjut. Pertama, apa itu Pasupatastra? Pasupatastra adalah maha senjata yang merupakan perwujudan dari Dewa Shiva. Intinya kalau seluruh supreme energy, kekuatan menghancurkan yang dimiliki oleh Dewa Shiva termanifestasikan jadi sebuah senjata. Nah, jadinya kayak Pasupatastra ini. Selain Dewa Shiva, Pasupatastra ini juga terafiliasi dengan deity yang lain seperti Kali dan Adi Parashakti alias Dewi Durga. Pasupatastra ini diciptakan Dewa Shiva di masa perang antara Dewa dan Asyura dan digunakan untuk menghancurkan Tripura, 3 kota atau bentengnya para Asyura. Oke, menjabarkan karakteristik dan kekuatan Pasupatastra ini menurut gue sangat penting untuk diceritakan di awal. Kenapa? Karena pertama, biar kita semua bisa kebayang betapa mengerikannya maha senjata Dewa Shiva ini. Yang kedua, ini akan jadi basis argumen gue tentang beberapa informasi general yang banyak diketahui dan menurut gue agak kurang pas dengan karakteristik dari Pasupatastra itu sendiri. Oke, mari kita mulai. Pasupatastra ini adalah salah satu dari 10 senjata mantra mukta yang apabila telah dikeluarkan, efeknya nggak bisa diredam oleh senjata apapun. Termasuk di dalamnya Brahmastra, Brahmashira, Sudaksana Cakra, Narayana Astra, dan Pasupatastra. Pasupatastra ini bisa dikeluarkan melalui pikiran, mata, mantra, dan busur panah. Nah, yang menarik adalah, dan ini penting ya, bahwa Pasupatastra ini tidak boleh digunakan kepada musuh yang lebih lemah atau dimiliki oleh kesatria yang lemah. Satria yang lemah ini meaningnya bisa macam-macam ya. Lemah skill, lemah akal budi, atau perilakunya. Intinya yang bisa memiliki Pasupatastra ini memang benar-benar warrior yang spesial banget. Kenapa Pasupatastra ini tidak boleh digunakan kepada musuh yang lebih lemah? Well, Pasupatastra yang mempunyai kekuatan penghancur yang maha besar, apabila digunakan kepada musuh yang lebih lemah, musuh tersebut energinya tidak akan bisa menanggung beban kehancuran dan alam semestalah yang akan menanggung efek kehancuran yang ditimbulkan oleh Pasupatastra. Intinya, penggunaan Pasupatastra secara sembarangan sama aja dengan menghancurkan alam semesta.
Nah, dengan karakteristik yang seperti ini, gue yakin Pasupatastra ini memang cuma dimiliki oleh 3 satria selain dari pemilik aslinya yaitu Dewa Siwa. 3 satria tersebut adalah Rishi Wiswamitra yang didapat langsung dari Dewa Siwa, lalu Sri Rama yang mendapat Pasupatastra dari Rishi Wiswamitra, dan Arjuna yang juga mendapat langsung dari Dewa Siwa. Jadi 2 satria dari zaman Treta Yuga alias Ramayana dan 1 satria dari zaman Dwapara Yuga alias Mahabharata. Nah, ini komposisinya udah pas menurut gue sebagai pemegang senjata yang maha menghancurkan. 2 dari zaman Treta Yuga yang memang universe-nya lebih evil, dan 1 satria dari zaman Dwapara Yuga yang evilnya masih level anak-anak nakal macam Kurawa. Di sumber-sumber lain banyak yang bilang bahwa selain dari ketiga satria tersebut, ada beberapa satria lain yang juga memiliki Pasupatastra seperti Karna, Dorna, Bhisma, bahkan Indrajit anaknya Rahwana. Nah, ini menurut gue agak kurang masuk karena menyalahi filosofi dan diciptakannya Pasupatastra itu sendiri. Pasupatastra memang seharusnya hanya dimiliki oleh satria yang benar-benar powerful dan secara level memang di atas satria-satria lain, sehingga tidak ada alasan untuk dia untuk menggunakan Pasupatastra tersebut. Ingat, Pasupatastra hanya boleh digunakan pada saat yang sangat genting dan ditujukan ke musuh yang lebih kuat karena kehancuran alam semesta adalah konsekuensinya. Jadi menurut gue Karna dan Dorna nggak mungkin memiliki Pasupatastra. Yes, mereka memang satria-satria hebat dan berada di jalan Dharma. Tapi mereka mempunyai kepentingan dan ambisi pribadi di mana mungkin aja mereka tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan Pasupatastra. Kepentingan dan ambisi Karna yang melebihi tujuan apapun di dalam hidupnya adalah ingin mengalahkan Arjuna. Dengan cara apapun, bahkan ia telah menyiapkan senjata konta atau Vajravi Sakti khusus untuk membunuh Arjuna. Sedangkan Dorna masih ingin menuntaskan dendam kesumatnya kepada bekas sahabatnya yaitu Raja Drupada. Bagaimana dengan Bhisma? Tidak ada yang meragukan kehebatan Bhisma. Tapi Bhisma bukan ksatria terkuat karena ada 1 orang yang ia tak sanggup untuk melawannya yaitu Sri Kandi. Apalagi Indrajit atau Meghananda. Kayaknya hampir nggak mungkin ia memiliki Pasupatastra karena jalan hidupnya berseberangan dengan jalan Dharma. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Arjuna mendapatkan Pasupatastra dan apa peran Pasupatastra hingga menjadikan Arjuna sebagai salah satu satria terkuat di perang Kurukshetra. Ceritanya dimulai pada saat Pandawa menjalani masa pengasingan 13 tahun karena Yudhistira kalah dalam permainan dadu dari para Kurawa. Saat berkelana di dalam hutan, Pandawa bertemu dengan Rishi Vyasa dan mengabarkan bahwa perang besar dengan Kurawa tidak mungkin terhindarkan. Oleh karena itu, ia menyuruh Arjuna untuk mencari senjata-senjata sakti untuk menghadapi perang tersebut. Rishi Vyasa mengajarkan Arjuna sebuah mantra untuk memuja Dewa Siwa dan menyuruhnya pergi ke Gunung Indrakila untuk melakukan tapa brata. Di sana Arjuna membangun sebuah lingga berdiri dengan 1 kaki dan terus mengucapkan mantra untuk memuja Dewa Siwa. Selang waktu berlalu, Arjuna masih dalam tapa bratanya, tiba-tiba ia melihat seekor babi hutan menghampirinya. Merasa terganggu dalam melakukan tapa bratanya serta khawatir kalau babi hutan itu adalah jelmaan makhluk yang ingin menyerangnya, Arjuna pun melepaskan anak panah ke tubuh babi tersebut. Dewa Siwa yang telah terpanggil dengan tapa brata Arjuna akhirnya turun dan ingin mengetes kesaktian Arjuna. Ia pun menyamar sebagai seorang pemburu dan melepaskan anak panah ke arah babi hutan tadi. Akhirnya Arjuna dan sang pemburu alias Dewa Siwa yang menyamar itu pun bertengkar tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan babi tersebut. Pertengkaran itu pun akhirnya berujung pada perkelahian dan adu senjata. Setiap senjata yang dikeluarkan Arjuna dengan mudah diredam oleh pemburu tersebut. Begitupun sebaliknya. Perkelahian pun semakin sengit dan senjata mereka telah habis. Mereka pun melanjutkan dengan bergulat dan kontak fisik. Akhirnya setelah beberapa saat, Arjuna pun menyadari bahwa yang dihadapinya bukan orang sembarangan. Dan saat itulah Dewa Siwa menunjukkan wujud aslinya. Ini membuat Arjuna syok bahwa
yang diajaknya berkelahi tersebut adalah pihak yang sama dengan yang selama ini ia puja dalam tapa beratanya. Singkat cerita, Dewa Shiva pun menganugerahkan Pasupatastra kepada Arjuna. Dan saat memberikan senjata tersebut, tiba-tiba seluruh alam semesta berguncang, angin kencang bertiup dari segala arah, suara trompet dengan keras terdengar di seluruh langit. Para dewa-dewa dan makhluk langit melihat senjata maha Pasupatastra telah menampakkan wujudnya di tangan Arjuna. Kejadian ini membuat dewa-dewa lain mempercayakan senjata-senjata syaktinya untuk dianugerahkan juga ke tangan Arjuna. Karena mereka tahu Arjuna dapat bertanggung jawab untuk diberikan kekuatan sebesar itu. Nah, dengan karakteristik Pasupatastra yang sespesial itu, ini bisa jadi argumen tentang penggunaan Pasupatastra di Perang Kurukshetra. Di komik-komik pewayangan lokal, Pasupatastra atau Pasupati ditampilkan sering banget digunakan ke musuh-musuh yang dalam tanda kutip lebih ringan. Di konteks ini, Pasupatastra lebih terkesan sebagai senjata pamungkas dibanding dengan senjata Mahadewa yang sangat sakral untuk digunakan. Coba lihat deh, karena dikalahkan Arjuna dengan senjata Pasupati. Kepala Jayadrata putus juga karena Pasupati. Jangan salah, karena memang warrior hebat, bahkan salah satu yang terhebat. Tapi Arjuna nggak butuh Pasupatastra untuk mengalahkan karena senjata-senjata dewa lain masih cukup untuk mengalahkan Karna. Kontanya Karna pun kalau masih ada dan tidak membunuh Gatotkaca, pasti masih bisa dinetralisir oleh Pasupatastra. Itu karena apalagi cuma selevel Jayadrata yang menurut gue levelnya lebih bawah lagi. Keadaan yang mengharuskan Arjuna membunuh Jayadrata memang genting karena berhubungan dengan sumpah dan hidup Arjuna. Tapi nggak cukup genting sehingga Arjuna harus mengeluarkan Pasupatastra. Karena Arjuna tahu Jayadrata adalah musuh yang lemah dan tak mampu untuk menampung energi kehancuran yang akan timbul dari Pasupatastra. Dan sebagai konsekuensinya, alam semestalah yang akan menanggung kehancurannya. Ini berhubungan dengan argumen selanjutnya bahwa Pasupatastra ini memang senjata maha menghancurkan yang tak pernah digunakan, kecuali oleh sang empunya Dewa Shiva. Tidak di zaman Ramayana era Treta Yuga, apalagi di zaman Mahabharata di Dwapara Yuga, di mana tingkat angkara murkanya tidak ada yang selevel Rahwana. Pernah diceritakan di lakon Kresna Duta saat Krishna bernegosiasi soal Indraprastha setelah masa pembuangan 13 tahun, Krishna dibuat kesal oleh kelakuan para Kurawa sehingga ia bertuik rama mengubah dirinya menjadi seorang raksasa maha besar untuk menghukum para Kurawa. Lalu dewa-dewa lain pun menasehati Twikrama Dewa Wisnu bahwa apakah layak Twikrama Dewa Wisnu melawan para Kurawa yang tidak lebih dari anak-anak nakal dan level kejahatannya jauh dari sosok Rahwana. Akhirnya Dewa Wisnu pun reda amarahnya dan kembali menjadi wujud asli Krishna dan melanjutkan negosiasinya. Nah, pertanyaan pamungkasnya adalah kalau emang niatnya tidak untuk digunakan, terus apa alasan diberikan kepada Arjuna? Well, Pasupatastra yang langsung diberikan oleh sang pemilik Dewa Shiva fungsinya adalah menaikkan status Arjuna sebagai seorang mortal. Seperti yang gue ceritakan sebelumnya, setelah Pasupatastra ada di tangannya, sontak dewa-dewa lain pun memberikan anugerah senjata-senjata lain kepada Arjuna. He is him, kalau kata bahasa sekarang. Dewa-dewa mempercayakan kekuatan dan tanggung jawab yang besar di tangan Arjuna. Dengan status ini, Arjuna menjadi salah satu mortal yang bisa masuk ke Swarga Loka dengan jasad kasarnya. Bahkan di versi wayang Jawa, Arjuna mempersunting salah satu bidadari yaitu Dewi Supraba setelah mengalahkan raksasa Niwatakawaca. Untuk cerita lengkapnya ada di lakon Arjuna Wiwaha. Pasupatastra bukan sekedar senjata. Ia adalah sebuah simbolisasi keseimbangan antara kekuatan yang besar dengan tanggung jawab yang diemban. Pasupatastra adalah pemantik diskursus tentang moralitas dengan pertanyaan, kalau kita diberkahi senjata sekuat itu berikut dengan konsekuensinya, apakah akan kita gunakan? Ke siapa? Di situasi apa? Dan pertanyaan paling penting, mampukah kita menanggung akibatnya? Oke, segitu ya video ini. Jangan lupa like, dislike, komen, dan share sebanyak-banyaknya konten-konten di channel ini. Kalau kalian excited gue comeback ke YouTube,
Please komen di bawah supaya gue tahu kalian ada di sini dan nungguin video-video gue. Thanks for watching. I'll see you next time.